Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Rosalyn Chiu. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi hari ini menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024 digelar usai MK melaksanakan rangkaian sidang gugatan, pemeriksaan saksi dan ahli, hingga meminta keterangan dari 4 menteri. Sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024 akan digelar di Mahkamah Konstitusi mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, pemirsa, tampak persiapan sidang dari Mahkamah Konstitusi sudah akan dimulai, yang dijadwalkan akan dimulai pada hari ini, Senin 22 April 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tampak paslon dari ataupun pasangan calon dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD didampingi dengan tim hukum telah tiba di ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Di mana pemirsa, pada hari ini akan terdapat 2 putusan yang akan dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam sidang mendatang, yakni terhadap permohonan dari Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Adapun Mahkamah Konstitusi telah mengirimkan surat panggilan kepada para pihak untuk menghadiri sidang putusan sengketa Pilpres 2024. Ya, pemirsa, hari ini Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan sengketa pemilu 2024. MK menerima banyak pengajuan amicus curiae dari sejumlah tokoh. Dan untuk membahas hal ini telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Bapak Hairul Muriman Setiabudi, pengamat hukum Universitas Indonesia. Baik, Pak Hairul, selamat bergabung kembali. Terima kasih, Pak, masih bersama kami di Sindo News. Selamat pagi, Mbak Ocha. Iya, baik Pak Hairul, tadi kita sudah sempat berbincang dengan rekan Galuh dan juga Cikal begitu Pak Hairul. Tapi kalau dari Anda lihat nih dalam penekanan kesimpulan yang sudah diserahkan masing-masing kubu ke MK. Jadi terkait prediksi Anda tadi kita konfirmasi kembali, Anda melihat MK ini sebetulnya akan menolak atau justru menerima permohonan dari para penggugat? Ya, ada prediksi saya, ada 2 skenario gitu ya yang akan dilakukan oleh MK. Satu, bisa menolak secara keseluruhan atas gugatan berdasarkan fakta-fakta persidangan. Bisa juga menerima sebagian, dan sebagian ini tidak menggugurkan pasangan calon yang digugat ya, dan tidak menggugurkan juga hasil pemilu umum. Itu Mbak Ocha. Baik, boleh dijelaskan kembali Pak, menolak sebagian ini artinya seperti apa Pak Hairul? Jadi kalau saya katakan menolak sebagian itu dari sisi konteks mungkin administrasi, nah sehingga dari dianggap katakanlah ada kecacatan administrasi misalnya, maka kemudian kecacatan itu akan dikabulkan permohonannya, namun itu dalam kerangka untuk perbaikan ke depan dalam proses pemilihan umum yang akan datang. Itu Mbak. Baik, berarti ini artinya MK hanya memberikan catatan begitu ya untuk pemilu yang akan datang begitu Pak Hairul? Iya, saya kira itu nanti prediksi saya di dalam konteks putusan Hakim MK ini. Tapi Pak Hairul, kalau Anda perhatikan begitu ya dari bagaimana dinamika yang terjadi di publik ataupun massa, cenderung akan lebih banyak yang melakukan protes ketika justru MK menolak gugatan, atau justru ketika MK menolak, mana nih aksi-aksi massa yang akan dilakukan lebih keras, bagaimana yang lebih didukung begitu? Kalau bicara tentang persoalan aksi massa, itu memang sudah jamak atau sudah sewajarnya, karena masa ini memiliki keterkaitan dan keterikatan pada masing-masing calon. Nah, otomatis masa ini memang berharap bahwa hasil sidang ini adalah bisa memenangkan pasangan yang memang dia dukung, kan gitu. Tetapi fakta autentik hasil KPU
itu kan suara salah satu calon yang digugat itu kan juga sangat tinggi banget, kan gitu. Nah ini juga harus kita pikirkan di dalam konteks persoalan dukungan massa gitu. Nah fakta di KPU kalau kita lihat salah satu pasangan itu misalnya 01 itu 40 juta sekian, kemudian di 03 itu 16 juta sekian, tapi di pasangan 02 itu kan lebih dari 50% gitu ya yang mengungguli dari pasangan-pasangan lain itu, kan gitu. Nah ini juga perlu dipikirkan, artinya bahwa keterikatan massa 02 juga tinggi di situ. Nah inilah kalau menurut saya memang saya kira ada sebuah kewajaran kalau katakanlah massa itu saling mendukung. Tetapi saya punya keyakinan betul bahwa berdasarkan perjalanan sidang MK tersebut, hakim sudah membuat sebuah keputusan-keputusan yang saya kira keputusan itu akan istilah itu mendorong untuk sisi nilai-nilai keadilan dengan mempertimbangkan berbagai macam masukan yang sudah diterima oleh MK itu sendiri, Mbak Aja. Baik, kalau kita bicara masukan yang sudah diterima oleh MK, kita bicara tentang 48 amicus curiae yang masuk begitu Pak Hairul, hanya 18 yang kabarnya didalami oleh MK begitu. Apa saja yang melatar belakangnya atau melandasi sehingga hanya 18 amicus curiae ini yang didalami, dan seberapa Anda melihat begitu ya bahwa amicus curiae yang diajukan ini akan mengintervensi putusan hakim, Pak Hairul? Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa amicus curiae itu sebenarnya bentuk intervensi. Cuman memang intervensinya itu sangat lembut gitu ya, karena sifatnya adalah permohonan kan begitu. Karena itu adalah jalan akhir. Karena sidang MK kan sidang MK yang kemudian tidak bisa digugat kembali kan gitu. Nah, ketulusan itulah yang kemudian dijadikan sebuah alat intervensi bagi katakanlah pihak-pihak yang memang mengajukan amicus curiae gitu. Nah, ternyata dari sekian ya banyak hanya 18 yang memang didalami. Nah, saya kira hakim menetapkan 18 ini amicus curiae yang memang ada koneksinya dengan proses persidangan yang berlangsung saat itu gitu. Kalau yang sifatnya katakanlah tidak ada korelasi langsung, maka kemudian itu menjadi sebuah catatan, saya kira gitu. Nah, disinilah yang kemudian saya lihat kalau toh misalnya amicus curiae itu lebih banyak mengarah kepada konteks proses, maka sesungguhnya ini akan tidak menjadi sebuah korelasi besar terhadap keputusan final dari hakim MK gitu. Karena hakim MK ini lebih fokus kepada konteks sidang hasil perselisihan hasil pemilu gitu. Nah disitulah yang saya melihatnya sehingga amicus curiae ini juga tidak efektif di dalam konteks penetapan mempengaruhi keputusan hakim secara final. Iya baik, tapi kalau kita bicara dengan berbagai kemungkinan yang masih ada begitu ya, tadi apakah MK menolak keseluruhan ataupun menolak sebagian? Mungkin kita akan bahas mengenai kalau begitu ya MK mengabulkan seluruh permohonan, artinya ini mendiskualifikasi pasangan Prabowo dan juga Gibran, dan artinya juga adalah Pilpres akan dilaksanakan ataupun diulang kembali dengan pasangan calon hanya 01 dan 03 begitu. Anda menilai opsi ini apakah sulit terjadi begitu ya, dan apakah alat bukti atau pembuktian yang dilakukan oleh MK sudah cukup untuk mengarah ke sana, Pak Hairul? Saya kira kalau akan mendiskualifikasi itu akan sulit ya. Karena begini, ini kan sebuah proses dalam konteks pemilu, mulai dari proses pencalonan sampai ke proses pemilihan sampai kemudian pengumuman hasil. Nah, ketika ada proses pencalonan dan kemudian didaftarkan ke pemilu, gitu ya, maka ini tidak ada sesuatu yang memprotes di situ. Harusnya kalau memang ada sesuatu yang katakanlah pihak 01 dan 03 protes, harusnya
terjadi sebelum ini dinyatakan sah untuk daftar ke KPU gitu. Ya. Nah, masa ini yang kemudian tidak termanfaatkan dengan baik di situ, sehingga akhirnya keputusan MK yang membolehkan katakanlah Gibran pada saat itu kemudian akhirnya bisa menjadi wakil dari Pak Prabowo, kemudian secara sah didaftarkan kan gitu. Nah, mestinya harus dicegatnya itu dari awal ini. Jangan kemudian menunggu proses ini berjalan kan gitu. Nah, ketika proses ini berjalan berarti ini kan dianggap sah semuanya kan gitu kan. Dan memang keputusan MK secara final itu memang mengesahkan dengan berbagai macam situasi yang pada saat itu ada semacam protes-protes atau pro kontra kan gitu. Tetapi secara hukum sah MK memutuskan itu kan gitu. Sehingga KPU tinggal menerima di situ. Baik, berarti ini artinya termasuk diskualifikasi Gibran begitu. Misalnya Prabowo-nya ini tetap begitu ya berjalan ataupun dengan arti kata lain kita tetap pemilu ulang begitu dengan pasangan 01, 02 dan 03, tetapi cawapresnya yang diganti begitu atau Gibran yang didiskualifikasi. Ini juga termasuk sulit begitu ya untuk diputuskan oleh MK, Pak Hairul. Saya kira sulit karena MK ini sudah membuat keputusan final dan itu secara hukum hasilnya sah gitu. Baru kemudian didaftarkan KPU kan begitu. Nah, mestinya kalau ini katakanlah dipersoalkan keabsahannya ini harusnya sebelum dia masuk daftar diterima KPU. Nah, ini yang barangkali juga perlu sehingga seolah-olah ini kan akhirnya 01 dan 03 itu kan memberikan pembenaran kan gitu kan. Sehingga dia bisa ikut Pilpres kan gitu. Nah, ingat bahwa di dalam pencalonan ini adalah paket itu. Nggak bisa dong kemudian akhirnya mendiskualifikasi hanya katakanlah wakilnya. Sementara pendaftaran itu modelnya paket. Kalau diskualifikasi berarti seluruhnya diskualifikasi kan begitu. Nah, kalau itu yang kemudian dituntut ini sudah lewat gitu loh. Sudah jauh sekali ke belakang gitu. Itu aja. Iya, baik, ini termasuk ketika Prabowo tetap dilantik begitu ya, tapi memang tuntutan yang banyak masuk begitu ya, lebih banyak mempersoalkan dengan cawapresnya, termasuk jika Gibran ini diputuskan untuk diganti begitu, diputuskan cawapresnya dipilih oleh MPR. Ini termasuk tidak memungkinkan juga, Pak Hairul. Saya kira tidak ada mekanisme di dalam konteks pemilihan presiden wakil presiden ini diputuskan oleh MPR. Itu semua terkait dengan undang-undang pemilu, Mbak Ocha. Jadi nggak bisa kalau menurut saya itu tidak ada jalannya ke sana gitu loh. Karena undang-undangnya sudah membatasi seperti itu. Gitu. Baik, Pak Hairul, kita ya. Ini pilihan rakyat soalnya. Ya, baik, Pak Hairul, kita akan kembali bahas reputasi MK nih yang kembali akan dipertaruhkan setelah persoalan ini, tapi kita akan menyaksikan dulu sidang MK yang baru saja dimulai. Terima kasih Pak Hairul sudah bergabung bersama Sindonews. Salam sehat, Pak. Baik, terima kasih Waca.